mewakili untuk sebagai ketua tim penelitian. Penelitian ini berjudul untuk bagaimana implementasi MBKM berkelanjutan pada program studi humaniora di Universitas Kristen Malta dan bagaimana supaya program MBKM ini khususnya pada program studi humaniora di Universitas Kristen Malta terus berkelanjutan dan terus bertumbuh dan mengalami peningkatan pada periode berikutnya. Saya akan membawakan presentasi mengenai hasil survei ini di tingkat program studi sosial humaniora ya di UKM Maranatha dengan tim saya itu dengan Bu Setin dan Pak Benat Renaldi Suteja. Nah, MBKM yang sudah dimiliki sebelumnya ini tertinggi memang di magang, tapi kalau untuk sosial humaniora ternyata ada di penelitian riset dan juga ada di yang wirausaha. Nah, jadi kalau dari hasil itu bagi dosen dianggap cukup bermanfaat dan penting dan cukup kontribusi ya dalam menyusun CPL. Tapi di sini karena mungkin mahasiswa yang dibimbing itu sedikit, jadi nggak semua dosen itu kebagian mendampingi mahasiswanya ya. Jadi di sini harus dipancing lagi untuk keterlibatan mahasiswanya itu dalam mengikuti MBKM. Nah, untuk kesan mahasiswa masih kurang baik mengenai MBKM. Ini karena memperlambat studi itu ada atau yang tidak tahu dan hambatan dari izin orang tua juga karena kondisi pandemi. Dan karena ketertarikannya adalah dari sisi magang ya. Jadi jika langsung terjun ke perusahaan, karena kan pada dasarnya magang harus terjun ke perusahaan dan ada resiko yang cukup tinggi. Jadi mereka jadi takut gitu ya. Lalu MBKM ini bentuknya sebelumnya telah ada tapi belum optimal dan belum dikuantifikasi dalam jumlah SKS dengan nilai yang masuk ke transkrip nilai. Jadi kesimpulannya tadi pentingnya MBKM itu sebenarnya udah ada sebelumnya dan bentuknya sudah ada tapi harus terus dikembangkan, ditumbuhkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan agar mempersiapkan pengalaman mahasiswa pada dunia luar kampus yang hanya diterapkan aktivitas MBKM efektif, nyaman, dan juga sehat. Nah, itu kita harus memikirkan sampai ke sana gitu ya. Karena kondisi pembelajaran juga gimana hibridnya yang baik. Adanya mahasiswa yang merasa tertarik terhadap materi ini, mahasiswa tersebut lebih aktif, partisipatif, dan memperkaya diskusi di dalam kelas. Mahasiswa hanya mendapatkan kesempatan belajar itu sepenuhnya dari lingkungan kuliah. Mereka sulit sekali memahami praktik akuntansi itu seperti apa di dunia industri. Mahasiswa hanya berkuliah penuh waktu dalam program studinya. Mahasiswa tidak mempunyai pilihan untuk mengembangkan dirinya di luar program studi yang diambil. Lalu tidak bisa studi banding ke universitas lain. Ruang pembelajaran mahasiswa sangat terbatas dan tidak ada kesempatan untuk mengeksplor diri lebih jauh. Saya ingin sekali untuk belajar mata kuliah di luar program studi yang saya tempuh saat ini. Namun hal itu sulit dilakukan karena saya bukan berasal dari program studi yang ingin saya pelajari. Sebelum adanya program MBKM ini, kegiatan perkuliahan berjalan pada umumnya. Kita hanya dapat mengontrak mata kuliah yang memang sudah ditentukan di dalam kurikulum kampus. Bisa menghasilkan mahasiswa kami yang mampu menciptakan karya untuk memajukan UMKM Indonesia. Kami dapat mengetahui dengan pasti jumlah pelamar yang melamar di kantor partner dari atau mitra dari MBKM. Mahasiswa dari fakultas kami yang mengikuti program pertukaran, baik itu ke program studi lain ataupun universitas lain, mereka berkesempatan untuk mempelajari ilmu-ilmu bidang lain. Setiap mahasiswa berhak untuk mengambil mata kuliah di luar program studi yang sedang mereka ikuti. Memiliki kesempatan untuk bisa magang di perusahaan atau bahkan mengajar ke sekolah-sekolah lain. Kita sebagai mahasiswa bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas selama 3 semester dengan berbagai program yang ditawarkan oleh MBKM.